Oke, saya akan langsung liatin yang saya coba explore belakangan. Jadi uh, Katana itu kalau kalau kita ibaratkan kayak 3D software. 3D software kan kayak Maya aja contohnya ya, Maya. Kita bikin primitif, bikin objek, di Blender juga sama, bikin objek, terus akhirnya jadilah 3D model kita gitu. Nah, Katana itu nggak bisa melakukan itu, walaupun dia bisa create objek-objek sederhana gitu. Tapi untuk modeling itu nggak bisa, karena memang fokusnya di lighting gitu ya. Yang saya tahu kayak gitu, fokusnya di lighting. Dan sehingga sehingga yang diperlukan adalah data modelnya ya, data modelnya. Data dari modelnya. Nah, biasanya workflow di industri itu kita pakai pakai namanya Alembic. Ya. Jadi Alembic ini, um, sorry ini Alembic Alembic format ya. Nah, alembic.io. Alembic ini adalah sebuah format yang extensionnya itu .abc, yang mana ini bisa cross platform ya. Jadi di sini kalau saya coba, sorry, saya masuk ke session yang lain. Misalnya di sini ya, saya hapus dulu deh. Gitu. Nah ini misalnya di sini saya mau masukin aset gitu. Asetnya itu harus berupa maksudnya ya geometri lah, geometri, tapi geometri standar yang dibawa dari software-software lain itu biasanya Alembic. Nah, di Node Graph ini kanvas dimana kita kerjanya gitu ya. Kanvas dimana kita bekerja itu di Node Graph ini. Oke. Nah, jadi kalau saya di Katana kosong kayak gini, biasanya untuk search itu entah di Nook atau software-softwarenya Foundry lah ya, kita tekan tab, terus isinya ada yang namanya Alembic In. Nah, Alembic In ini adalah apa namanya, node untuk ngebaca Alembic file ya. Nah, terus di Katana ini ada dua box kayak gini, ada yang ungu sama ada yang hijau. Nah, yang ungu sama yang hijau ini, yang ungu itu namanya visual ya, vis gitu. Jadi kalau saya tekan V, dia bakal nge-previewnya dari sini. Tapi kalau yang hijau ini untuk ngebuka parameter. Nah, ini merah karena memang nggak ada alembicnya. Ini kalau dilihat di sini, alembic ini di parameter. Kalau saya matikan, ini nggak bisa ya karena cuma satu node aja kita punyanya di sini kan. Ini kita bisa lihat di sini ada root. Nah, ini ada scene grab. Scene grab ini adalah list dari aset-aset yang kita buat di dalam node grab ini. Jadi sekarang kita masih belum punya aset apapun, dan sekarang saya akan panggil ABC atau Alembic Asset. Kita bisa browse gitu ya. Nah, di sini saya udah sempat siapin shader ball 1. Shader ball ini kalau saya accept, oke. Kalau saya tekan F, di sini saya tekan F, oke. Nah, ini ada shader ball ya, shader ball. Nah, kita bisa lihat di dalam sini shader ballnya itu secara hierarki, ada objeknya itu ada all, geo, terus dibuka lagi ini ada 3 objek itu. Nah, tapi ini kalau dilihat ya, Katana itu emang didesain supaya bisa optimal kerjanya, sehingga scene graph ini merepresentasikan objeknya, tapi secara visual di 3D viewport kita itu dia nggak akan kelihatan kalau kita nggak buka sampai level terbawah. Kita contoh di sini ya. Nah, ini. Jadi dia akan ngeload apa yang memang kita minta aja, yang kita request dari scene graph ini. Gitu. Nah, jadi sehingga kalau misalnya kita balik lagi ke atas gitu, kalau kita tutup ini kelihatannya hilang padahal objeknya masih tetap ada di situ gitu ya. Nah, ini bisa kita prevent atau kita lock dengan menggunakan visibility, viewer visibility ada di sini. Jadi kalau misalnya saya tekan shift di sini, terus saya matikan ini kan masih hilang ya. Saya bisa aktifkan show only objects from viewer visibility di sini. Jadi ini bakal muncul terus kalau emang kita tandain kayak gitu.
Oke, nah ini Alembic asset ini. Nah ini saya coba copy ya, Alembic ini. Saya coba buka di misalnya di software 3D. Saya pakai Blender di sini buat software 3D-nya. Oke, misalnya saya import Alembic ya. Alembicnya tuh kayak gimana sih bentuknya? Oke, ini kalau dilihat secara hierarki ya, Alembicnya bentuknya tuh kayak gini, all, geo, terus ada objeknya ya. Ada objeknya nih, base, this, terus inilah ada 3 objek. Nah, sama hierarki itu ada di sini, all, geo, dan ini. Oke. Nah, sekarang karena Alembic itu memang nggak ada materialnya, Alembic itu nggak ada shadernya ya. Jadi kita akan assign shader nanti di Katana ini. Nah ini karena ini adalah untuk kebutuhan look development, saya akan coba sekarang kalau dilihat ya, ini masih abu-abu semua kan, belum ada material gitu. Nah, saya akan coba buat dulu render setting di sini. Render setting. Jadi kalau di Maya render atau di Blender lah, saya coba kasih lihat di Blender juga. Itu kan render setting biasanya dikumpulin di dalam satu tab di sini ya, render setting. Nah, kalau di Katana semua itu kan berbentuk node. Jadi render setting pun itu berbentuk node gitu. Jadi yang harus kita konekkan ke dalam dari asset ke render settingnya. Jadi kalau saya tekan E, ini saya bisa ngelihat parametersnya. Nah di sini parameternya dia bikin kamera name ini kan kamera, walaupun objeknya belum ada kamera di sini ya. Terus renderernya Arnold, terus resolution square 15 saya coba ganti jadi full HD untuk resolution. Terus sekarang saya mau preview dari kamera, sedangkan kameranya belum ada gitu. Nah ini kalau saya sambungkan ke sini, ini nanti bisa kita bisa render gitu. Nah tapi sekarang karena saya belum punya kamera, saya akan coba tekan tab lagi, terus kamera create. Oke. Nah ini sebenarnya kita kayak kalau di software 3D kayak Maya atau Blender itu kita kayak import Alembicnya, bawa Alembicnya atau reference Alembicnya, kemudian kita buat kamera. Nah kameranya ini kalau saya cek parameternya, di sini ya kalau kita lihat ini kan di rootnya, karena saya nge-previewnya atau viewing ini tuh ya visualnya tuh dari Alembic ini. Kalau saya bikin visualnya dari render setting ini, secara scene grab itu memang dia cuma ngeliatin aset shader ball ini aja, nggak ada kameranya, padahal kamera ini udah ada. Nah caranya gimana supaya kameranya ada? Kita bisa pilih ini semua terus tekan M. M itu buat merging. Jadi kalau di software 3D kan kita buat kamera nih, kamera misalnya. Ya udah ini jatuhnya ada kamera di sini gitu kan. Nah kalau di Katana kita harus ngedefine, kita harus menyatakan bahwa mereka ini digabungkan. Jadi flow-nya, kalau saya coba ke merge di bawah sini, kita bisa lihat di scene grab itu berubah, ada satu tambahan objek namanya kamera gitu ya. Kalau misalnya saya preview, flow-nya saya balikin lagi ke Alembic, kameranya hilang gitu. Kalau flow-nya saya balikin kasih ke kamera doang yang muncul gitu kan. Nah ini juga tergantung kita nge-view-nya dari mana. Kalau saya nge-view-nya dari Alembic, ya yang Alembic doang yang muncul. Tapi kalau saya nge-view-nya dari kamera create, ya kameranya aja. Oke, tapi kalau dari merge, ya total dua-duanya ya. Oke. Nah, oke. Jadi sekarang ini adalah aset Alembicnya, terus ini ada kamera create. Terus di bawah sini itu ada render setting. Oke, nah sekarang kita mau kasih secara visual warna untuk objek ini. Jadi kalau
di software 3D. Saya kenapa bolak-balik ke Blender ya, maksudnya buat menyamakan persepsi. Pertama tuh biasanya kalau saya belajar memang nyamain persepsinya dulu gitu. Jadi saya nggak terlalu fokus sama software gitu. Software tuh bisa berkembang banget ke depan, belum tentu software yang sama masih ada gitu. Jadi prinsipnya yang harus kita pegang gitu ya. Jadi biasanya bahasa saya tuh software agnostik gitu. Jadi kita nggak usah tergantung sama software, cuma kita ambil prinsipnya gitu. Nah, kalau di Maya atau di Blender itu kan kita bisa kasih display color untuk objek ya. Misalnya kalau di Blender nih ada di viewport display, misalnya colornya pink kayak gitu. Terus saya bisa kasih objek gitu ya, hijau gini kan. Nah, di Maya kan juga sama, ada color untuk objek gitu, display. Nah, di apa namanya, di Katana pun ada gitu. Nah, ini kalau saya coba lihat di sini udah cukup kompleks ya. Saya ada display properties, ada object properties. Nah, di sini kalau dilihat ini ada apa namanya viewer object setting ya. Viewer object setting ini kalau misalnya saya coba buat di sini ya, viewer object settings. Oke. Viewer object setting ini saya masukin ke sini. Ini kalau dilihat, saya preview lagi di sini. Di sini ada yang namanya cell add statement. Kita bisa kasih per statement gitu. Jadi misalnya untuk stand element plastik ini saya kasih ke sini. Jadi ini saya ngedragnya pakai middle mouse ya. Saya drag ke sini, add statement. Nanti apa namanya? Ini udah masuk ke viewer object setting ini. Ini kalau misalnya saya lihat di sini saya bikin stack ya. Jadi kalau ini bisa digedein nggak? Oke, bisa nih. Jadi di sini saya bikinnya stack. Kalau mau bikin stack itu nih, kita coba masuk ke namanya, bentar, harusnya tekannya Alt G sih kalau nggak salah. Alt G ya. Coba Alt G itu apa? Ada nggak di sini Alt G? Ups, udah masuk lagi. Alt G mana Alt G? Nah, ini nih, collapse selected nodes to group stack ya. Di sini saya coba hapus dulu padnya, Alt G. Nah, kalau misalnya kita bikin objek stack kayak gini, oops, masuk lagi. Oke, kalau misalnya kita bikin objek stack kayak gini, itu kita bisa kasih beberapa nama ya. Jadi kayak misalnya ini untuk aset, ini untuk semua aset. Nanti warnanya bisa kita kasih color kayak gini. Terus untuk metal, misalnya warnanya apa, terus plastik warnanya apa, misalnya gitu kan. Nah, di sini saya bisa kasih warna gitu untuk setiap objeknya gitu. Nah, di sini saya bikin stack. Kalau saya preview dari sini, di sini saya bisa saya kasih nama, misalnya di sini VOS asset all tadi ya. Saya samain aja all. Oke. Terus draw optionnya misalnya, nah ini enaknya di Katana. Di Katana itu ada ini ada icon. Kalau kayak kita klik itu dia berubah jadi kuning. Terus itu tandanya adalah local edit ya. Jadi saya bisa kasih warna misalnya merah nih. Oke. Saya bisa kasih warna merah. Nanti kalau saya mau balikin lagi ke default statementnya itu, saya tinggal klik aja lagi, nanti dia balik lagi gitu. Nah, ini kalau saya view dari sini, kita belum ada assignment di sini ya. Nah, assignmentnya bisa pakai pad. Nah, padnya misalnya Geo nih, saya klik di sini. Nah, ini dia berubah jadi merah warnanya. Oke, secara display. Jadi mungkin kita coba organisasikan kayak tadi ya. Saya bikin di sini backdrop, terus stroke di sini. Ini saya bikin yang versi simpelnya aja.
Terus sini backdropnya lagi, backdrop, kasih nama di sini mungkin double klik di sini viewer object settings, warnanya apa ya, merah, jangan merah sih, ya hitam aja kayak gini misalnya ya. Oke, misalnya viewer object settings. Terus kalau mau nge-rename ini kalau double klik dia bakal ngubah statement dari visibility sama parameternya ya. Jadi yang kita lakukan adalah double klik. Jadi misalnya saya kasih nama view as apa namanya, display, asset display lah gitu ya, display. Oops. Atau tekan F2 juga bisa, display. Oke. Mungkin beda dengan yang saya buat di sini, ini view as text saya bikinnya, ya nggak masalah sih. Oke, nah di sini saya pakai collections, ada collection namanya. Collection ini ya sebenarnya di Maya tuh konsep collection tuh kayak object set ya. Tapi kalau di Blender kayaknya konsep collection itu ya collection sih. Jadi semua objek dalam satu collection gitu. Nah kalau di Katana itu dia ada collection juga, tapi tujuannya itu untuk ngedata. Misalnya nih ya, kalau saya lihat di sisi all ini kan path-nya atau semua itu berdasarkan path. Jadi kalau dilihat di sini collection-nya itu saya buat ada 3 collection. Terus di sini collection dari geo, kemudian yang metal ini kalau lihat assignment-nya, jadi cell ini semacam assignment gitu. Assignment ini collection dikasihnya ke objek mana aja gitu. Jadi objeknya kalau dilihat di sini yang semuanya yang di bawahnya apa yang ada huruf ada yang namanya metal kalau nggak salah. Coba, nah ya, sini ada namanya metal, terus sini ada namanya plastik gitu ya. Oke, jadi saya coba mana tadi? Ini misalnya sini saya coba collection create. Oke. Ketika saya bikin collection create ini, oke, kita coba turun ke bawah. Collection create saya taruh bawah sini aja, backdrop lagi. Oke. Nah ini saya tekan Alt G juga, Alt G untuk ngebikin ininya ya, collectionnya. Terus di sini saya kasih nama tadi apa, sisi, misalnya asset, sisi asset all. Oke. Jadi kalau mau nge-assign untuk semua aset, di sini ada tadi set. Oke, udah masuk lagi. Oke, di sini tadi ada segment, ada path, ada collection, ada custom gitu. Nah, di sesi saya yang sebelumnya, di sesi saya yang sebelumnya itu saya bikinnya pakai custom, which is kalau kita bisa langsung drag path-nya ya. Jadi di Katana itu semua berdasarkan urutan dari hierarki objeknya. Oke. Jadi misalnya di sini saya mau pakainya path gitu, saya bisa langsung drag aja kalau mau semuanya ya. Langsung drag ke sini, nanti dia akan bikin collection ini itu diatur oleh path ini. Jadi semua geo pokoknya yang di bawah, ini saya ngambilnya dari geo yang punya shader ball-nya. Saya maunya geo yang dari atas ini. Nah, ini ada satu folder asset. Oke. Saya coba masuk lagi ke sini. Ini saya mau buang nih, jadi nggak ada aset gitu ya, adanya langsung geo. Dan nah kalau dilihat ini hilang ya, ini hilang karena apa? Karena ketika kita lihat di sini, ini objek ini nggak ada nih. Oke, jadi ini harusnya geo, bentar.
Oke, ini karena sorry, karena saya ngilangin aset padnya, jadinya view-nya jadi keganti. Ini saya coba tekan shift lagi di sini ya. Oke, sip. Nah, ini kalau saya coba ini Alembic in, double klik di sini, ini belum ada display properties. Kesini ini cuma dia nambahin, kesini dia cuma nambahin di collection create stack ini kita ngebuat collection gitu ya. Saya coba lihat nih locationnya. Ini kalau dilihat ini lokasinya di sini di geo semua geo. Ini kalau saya pakai custom gitu ya. Kita coba lihat lagi, misalnya di sini sisi aset gitu. Di sini kelihatan ya sudah ada kebuat collection namanya sisi aset, tapi isinya belum ada. Which is kita bisa pakai pad atau pakai custom kayak yang saya bikin tadi ya. Kalau pakai custom kita bisa arahkan ini juga ke sini. Oke, terus ini kalau di backslash terus backslashnya 2, ini kalau 2 tuh berarti dia sampai ke childrennya. Kalau di sini saya harusnya 2 nih setahu saya, kayak gini nih. Oke, whatever lah. Tapi harusnya backslash 2 ini dia akan mempengaruhi semua hierarki di bawahnya gitu. Atau kalau misalnya nggak mau pakai custom ya pakai pad kayak tadi aja. Ini kalau langsung nih dia langsung ke pad gitu ya. Tapi kita bisa lihat sih ini ngaruhnya ke Oke, nih kalau dilihat di sini collection result kalau kita pakai pad, collection resultnya itu cuma sampai geo. Berarti memang kita harusnya pakai custom tadi. Oke, jadi kalau pakai custom terus kita cek find and display result of this panel, masih sampai geo doang. Tapi kalau kita kasih slash atau kayak gitu, nah ini cuma sampai all, lihat ya, dia cuma sampai all. Kalau misalnya kita mau sampai bawah berarti kita double slash. Oke. Nah lihat ini semuanya kena ya. Tapi harusnya kalau cuma untuk collection create dia kita sampai atas juga nggak apa-apa sih. Kalau kayak gini berarti semua assignmentnya itu collectionnya itu dia bakal masukin keseluruhan objek ini satu-satu gitu ya. Sedangkan kita hierarki yang paling atas udah cukup sebenarnya. Oke, jadi saya balikin lagi kayak gini. Oke, sekarang saya bikin collection baru. Bikin collection ini perlu apa enggak sih? Sebenarnya kalau misalnya kita cuma mau nge-lighting aset gitu ya, mungkin kalau udah gede banget akan sangat berguna gitu. Karena kita akan bisa nge-assign objek itu berdasarkan collectionnya. Jadi kayak misalnya di sini nanti asset all itu kita bisa assign berdasarkan collection. Oke, jadi saya coba rapikan dulu. Misalnya di sini sisi apa nih? Aset atau metal kayak tadi yang saya bilang ya. Metal. Di sini saya kasih pad. Nah, di sini yang menarik. Di sini ada yang pernah bikin expression atau scripting kayak gitu nggak sih? Oke. Sebenarnya ini cuma expression simple aja ya, kayak di sini saya bikin root, word, geo, terus semua yang namanya metal. Asterisk ini biasanya digunakan untuk menandakan, kalau di Maya kan kita kalau nge-search objek dari search by name itu kan kita kadang ngetik asterisk gitu ya. Asterisk ini kan menandakan bahwa kita minta software atau program itu ngebaca semua nama yang di belakang sini dan semua nama yang setelah ini, sebelum metal, dan sebelum underscore metal ini, dan setelah underscore metal ini gitu ya. Terus tipenya di sini grup ini kalau misalnya saya lihat find and display, nah
dia langsung ngasih tahu bahwa resultnya itu ada di metal SDM ini, di sini asetnya ya. Yang ke-assign oleh collection ini yang metal aja. Jadi kalau misalnya naming dari aset kita ada metalnya sesuai dengan parameter ini, dia akan nambahin terus di sini. Oke. Jadi kalau misalnya saya bikin di sini, saya bikin coba tambahin, terus saya bentar, add scene grab to selection. Bentar, kayaknya bisa ngedrag doang kemarin nih. Oh sorry, kenapa pad, harusnya custom. Sorry, ini drag ke sini, terus semua geo, terus kalau misalnya ada nama metal, huruf besar kecil nih ngaruh ya, metal. Terus kalau misalnya kayak gini aja, misalnya kita lihat dia akan nyari sampai ke shape-nya ya, dia akan nyari sampai ke shape ini ya. Kalau saya coba balik lagi ke Blender tadi, di Blender ini kan kita bisa lihat shape itu adalah ini datanya ya, atau level komponen. Kalau di Maya level komponen ya. Nah kalau ini kan transformnya aja, kalau ini adalah level komponen. Oke. Nah kalau cuma sampai sini aja, itu dia akan nge-assign sampai ke shape-nya juga, padahal kita nggak perlu sampai ke shape-nya. Sehingga expression-nya itu kita bisa bikin type sama dengan group tadi ya. Ini harusnya sama dengan kalau nggak salah ya, bener kan? Nah, sama dengan edit group. Oke. Mana? Bentar, kursor saya kok nggak jalan. Coba ya, ulang ya. Custom group. Invalid cell expression syntax. Oke, ada yang oh, ini add type. Oke. Jadi saya drag lagi. Nah, di sini kalian juga bisa lihat bahwa kadang-kadang ada yang lupa typo lah atau metal, terus yang setelahnya ya, kalau mau dibikin underscore, terus ini juga bisa, terus kerawa add type sama dengan berarti emang bukan assignment ya, ini emang cuma sama dengan gitu, sama dengan di Python kan emang sama dengan gitu kan. Kalau aku enter ini, kalau dipilih kita bisa lihat sekarang yang ke-assign cuma yang level grupnya aja, nggak sampai ke shape-nya. Oke. Nah ini metal, terus misalnya tadi apa, plastik, itu lagi plastik, cc underscore plastik ya. Misalnya di sini namanya ini tadi sisi metal. Oke, terus di sini sisi plastik itu. Kemudian di sini add statement custom. Ini juga sama. Terus slash underscore plastik. Terus nama setelahnya type-nya juga sama ya, add type sama dengan group juga. Oke. String ini kalau dicek lagi, nah benar plastik, nggak sampai ke shape-nya. Oke. Nah sekarang ini tadi waktu bikin viewer object setting ini, nah kalau saya coba double klik, ini kan semuanya warnanya sama-sama merah karena
di asset all gitu ya. Nah kalau misalnya saya assign-nya bukan ke pad, misalnya saya bikin satu lagi yang viewer object setting VOS underscore metal misalnya gitu, metal, terus isinya adalah kayak tadi juga, atau isinya adalah collection ya, isinya collection, terus saya ambil collection sisi metal ini. Oke, terus draw optionnya saya bikin warnanya jadi merah. Nah sekarang kalau, atau biru deh, biru gini. Nah ini berarti dia untuk display untuk objek yang warnanya biru doang. Oke, terus sama kayak tadi ini juga, ini VOS plastik gitu misalnya ya. Nah yang lain yang all ini saya coba kasih warna, misalnya defaultnya apa, hijau lah, coba dulu deh, warnanya aneh banget. Cellnya ini bisa diassign ke collection juga, collection asset misalnya. Nah ini kan apa namanya, kena ya semuanya kan. Nah tapi pas di sini kita akan override juga collectionnya pakai collection plastik nih. Terus draw optionsnya saya kasih misalnya plastik itu misalnya kuning gitu. Oke, jadi sekarang kita udah punya 3 display color ya. Ini baru display color aja gitu. Apakah perlu pakai display color tergantung juga. Kalau misalnya emang nanti kan ini cuma untuk di viewport ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah oke, tadi kita udah buat render setting, terus ini ada collection, terus ini adalah asset. Saya kasih nama asset input misalnya ya. Warnanya misalnya ini hitam aja. Oke. Nah sekarang saya akan coba kasih misalnya di sini tuh objek-objek ini itu belum ada parameter kayak subdivision dan segala macam itu ya. Jadi kalau misalnya kita coba ya di sini kalau saya lihat di sini ada turntable setup ya, render setting, terus di sini saya ada bikin AOV, ini enggak terlalu penting saat ini. Oke, nah ini adalah Arnold global setting. Jadi Arnold global setting ini kalau saya bikin Arnold global setting, oke, saya bikin Arnold global setting, terus saya preview dari sini. Di sini kita bisa lihat settingan yang ada, settingan untuk parameter Arnold lah gitu ya. Setting untuk parameter Arnold kayak contohnya misalnya anti aliasingnya berapa, sample clampingnya berapa gitu. Nah cuma di sini saya akan coba tes render dulu. Saya akan coba tes render ya. Misalnya saya klik, nah di sini saya klik kanan, preview render misalnya. Kita lihat di monitor sini itu bakal muncul renderannya. Cuma harusnya ini gelap ya. Ini Arnoldnya saya nggak ada license-nya, jadi makanya ada watermark kayak gini. Nah ini gelap sebenarnya bukan karena dia gelap, tapi karena memang dia nggak ada nggak ada lampu. Coba ya, di sini global setting, render setting, kamera. Oh ya, sorry, ini render settingnya kayaknya kamera, kamera udah bener. Oke, sekarang saya coba kasih lampu sederhana dulu ya. Saya belum kasih material, saya kasih Gaffer Tree. Nah lampu itu namanya Gaffer ya di sini. Kayaknya saya coba pisahin dari sini deh. Coba disambungin aja dulu apa Gaffer. Nah Gaffer ini kalau kita buka ini kita bisa add
Terus ada yang namanya Arnold Sky Dome Light. Dia ngebuat Sky Dome Light. Terus nih kalau kita sambungin lagi ke sini, terus di preview dari sini, ini kalau dilihat Sky Dome Light-nya mesti dibuka nih. Coba ya. Sekarang kalau misalnya saya kasih light shader, format, angular, common, harusnya ada file. Bentar. Nah, gini nih. Kita coba lihat yang saya buat di sini. Cover. Tadi adalah environment utamanya. Oke. Common setahu saya. Ini sudah ada max-nya. Saya lupa posisinya di mana itu ya. Oh ini nih. Arnold Surface Shader. Oke. Di sini ada Arnold Light, Sky Dome. Coba. Ini ada turunannya nih. Oke. Saya coba bikin rig dulu deh. Add rig. Terus saya parent ke sini ya. Oke. Saya double klik, kasih nama environment misalnya. Oke. Nah, yang kayak gini nih. Arnold Surface Shader image. Ini saya ngambilnya dari mana tadi? Oh, ini add shader, sorry. Ini harusnya ada add shader di sini ya. Ini add shader surface. Oke. Arnold Surface Shader. Terus di sini ambil namanya surface image. Oke, AI image. Oke, nah barulah di sini kita isikan dari, saya coba ke belakang, images gitu, bukan, look depth, shader pool, saya lupa naruhnya di HDRI ya, library bukan. Oke, coba deh di sini mungkin image HDRI. Yang di sini tadi saya ngambilnya dari mana? Saya lupa nih. Gambar di sini. Oh iya, saya coba copy aja lah dari sini ya. Oke, accept misalnya. Oke. Nah, sekarang ini udah ada Gaver-nya. Saya coba Arnold render settingnya tadi subdivision ya udah. Oke, kita coba tes render lagi ya. Angular intensity 1. Oh sorry, kameranya belum saya set. Ini pasti karena kameranya. Nah, kameranya masih di sini. Oke. Ini kamera. Pas tadi saya kamera create ya. Kamera create. Ini saya kan konekin ke merge node-nya gitu ya. Di sini ini ada make interaktif, yes. Jadi kalau saya lihat ini karena kameranya nggak muncul di sini. Saya coba liatin kameranya ya. Nah, ini kalau saya geser kameranya atau saya coba preview dari kamera. Nah, ini terlalu oke. Nah, gini ya. Saya bikin kayak gini kameranya.
Oke, ini tadi nggak muncul pasti karena kameranya posisinya nggak benar. Kita coba render lagi. Oke, nah sekarang kalau dilihat ya di sini, ini kan kameranya ada masalah dengan aspek rasio ya. Nah sini kalau dilihat kamera yang saya buat di sini itu ada, saya taruh kameranya di turntable kalau nggak salah ini. Oke, turntable sini. Render settingnya ada di sini, semua aspek rasio, adjust height to match resolution. Harusnya udah benar, adjust height to match resolution. Oh enggak, salah. Ini belum ke set, adjust height to match resolution. Ini kalau saya render lagi harusnya udah benar. Ini kalau dilihat, bisa dilihat dari sini. Oke, udah ke render. Nah cuma kalau dilihat ya di sini belum ada subdivision, terus juga belum ada shader assignment gitu ya. Oke, nah sekarang ini adalah lighting, ini adalah kamera gitu ya. Ini kalau bikin dot, bikin reroute kayak di Nook itu kan kita tinggal tekan kontrol ya. Kalau di Katana itu kita tekan titik nih di keyboard, titik di keyboard, nanti kita pilih kayak gitu untuk nge-organize. Oke, terus saya coba ke bawahin dulu. Di sini saya bikin backdrop lagi, backdrop. Udah hampir 1 jam aja ya saya bikin backdrop. Oke, terus misalnya saya kasih nama di sini ada lighting, terus gede aja lighting ya. Terus sebelum lighting ini saya mau kasih dia subdivision dulu. Nah subdivision itu harusnya namanya Arnold Object Setting. Oke, kita coba lihat Arnold Object Setting ini benar ya, ada geometri, ada subdivision surface ya, benar. Oke, ini saya assign ke sini. Jadi ini adalah Arnold Object Setting. Backdrop lagi, backdrop, klik. Oke, terus saya bikin AOS misalnya, AOS object setting apa ya, asset gitu misalnya, set. Oke. OS assets. Nah di sini kayak tadi juga cell assignment ya, ini saya langsung pakai collection aja, collection, terus collectionnya asset ya. Saya masukin asset karena saya mau kasih ke semuanya. Oke, saya mau kasih ke semuanya. Untuk subdivision surface ini saya ganti jadi Cat Clark dengan iterations 2. Ini saya coba kameranya saya geser dikit. Oke. Nah terus saya coba tes render lagi. Kayaknya saya mesti coba turunin dikit deh sampelnya, kayaknya mungkin terlalu lama. Oke, sorry. Kalau dilihat di sini itu udah ke subdiv tapi belum smooth. Oke, belum smooth. Nah di Arnold Object Setting ini, oke, Arnold ini global setting, ini Arnold Object Setting. Ini saya kasih nama dulu, Arnold Object Setting. Oke. Aku sering bikin expression ya. Kalau anak FX pasti sering tuh bikin expression ya. FX sering pasti seenggaknya mungkin Python ngerti lah ya. Di sini yang lain lagi yang pernah pakai Python nggak, atau scripting apapun lah itu. Oke, nah di sini ada smoothing. Saya coba langsung tekan smoothingnya. Ini saya kasih warna misalnya
mending gitu ya. Ini kalau saya coba render lagi. Nah, di sini ya. Ini sekalian saya ngenalin yang namanya katalog. Katalog itu kalau saya tekan di monitor ini, saya tekan tab, kita bisa lihat history dari preview render kita. Nah, itu bisa juga dicek di sini. Di sini ada katalog. Ini aku coba close. Ini katalog ya. Jadi kalau saya tekan up, tombol up ke bawah gitu, ini bisa kelihatan dari ininya, apa namanya, historinya. Nah, sekarang kan tadi subdivisionnya udah. Sekarang saya mau kasih smoothingnya udah saya centang juga. Ini kalau saya balikin lagi ke default, rendernya bakal sama kayak gini. Tapi kalau sekarang saya centang smoothingnya, ini kalau saya render lagi, ini saya coba render settingnya saya keep di sini ya. Oke, ini ini tombol rendernya itu control backslash kalau mau repeat previous render, control backslash. Oke. Nah, kalau dilihat sekarang smoothingnya udah nggak ada ya. Jadi kalau saya coba tekan ke bawah, ini ada patah-patah gitu. Ini yang udah nggak ada. Jadi smoothingnya udah ke assign di situ. Oke, ini Arnold Object Setting. Ini kenapa langsung 2? Nah, ini saya baru juga nih. Ini backdropnya langsung double nih. Coba balikin lagi. Interesting. Coba saya hapus dulu ya. Nggak tahu tuh kenapa backdropnya. Ups. Kenapa ya? Nah, ini saya nggak tahu juga sih ini kenapa backdropnya jadi kayak ngeling gitu. Yang lain enggak. Apa enggak sih? Ya whatever lah, nanti saya cari. Saya juga nggak tahu ininya. Oke lah. Nah, namanya tadi Arnold Object Setting. Oke. Terus sekarang saya mau assign shader ya. Saya mau assign shader. Ini tadi lightingnya kan tadi pakai yang ini, kayaknya lightingnya kayak belum ada lighting ya. Bentar, apa karena putus di sini? Sampling, angular, hasilnya light long. Coba kamera ray-nya ya. Ray contribution, kamera ray 1. Saya coba lihat ini kevarnya nih muncul nggak di sini. Root word camera benar, Arnold renderer Arnold, oke benar. Oke. Nah ya benar, ada, tapi kok oke. Mungkin karena belum ada assign shadernya, jadinya gray pun dia nggak muncul ya. Oke. Sekarang saya akan assign shader. Apa ini? Saya baru tahu nih. Nah, ini enggak. Oke. Ini ke selection. Ini saya coba aktifin snap nodes ya. Jadi bisa snap langsung ke grid aja. Oke. Itu ini Gaffer di bawah. Sekarang saya mau assign material. Oke. Nah, di yang saya cobain sebelumnya itu saya nge-assign-nya itu ada satu grup namanya look dev environment. Jadi di sini ada
base network, terus ada standar surface dari Arnold-nya. Terus di sini ada network material, tapi kayaknya saya coba bikin yang pakai yang Katana 3,6 ini, ada yang baru ya. Jadi kalau misalnya saya bikin network material create gitu. Di sini kalau saya masuk ke dalam sini, nah ini ada output untuk assignmentnya. Sorry, bukan assignment, untuk ini semacam output kayak kalau di shading node-nya lah. Jadi di sini saya coba tekan standard surface, oke. Terus saya sambungkan ke situ, oke. Terus saya coba kasih network material create, ini saya kasih nama misalnya ini base gitu, oke. Terus di sini saya coba kasih material assign, terus saya sambungkan ke sini. Terus di sini saya mau assign berdasarkan collection misalnya, atau yang ini tadi saya masuk ke dalam sini standard surface. Oke, saya coba bikin base colornya 0,8. Misalnya ini jangan base kali ya, ini kasih namanya plastik gitu, atau metal misalnya gitu ya. Metal. Oke. Terus di dalam sini ini kan ada specular, terus ada metalness, saya jadiin satu. Terus base nya ini saya nolin, oke. Terus di sini material assign-nya itu saya coba assign langsung ke collection. Terus yang di assign adalah material ini, oke. Ini nge-previewnya harusnya dari sini, oke. Terus assign-nya tadi ini kan ya, ini ke collection yang namanya metal, oke. Terus sekarang saya tekan saya coba merge lagi, oke. Merge di sini. Terus harusnya network material assign, material merge ini iya sih, merge saja harusnya. Di sini network materials, oke. Material assign stack, oke. Ini dia langsung bikin material assign stack, oke. Saya bisa juga bikin material macam ini ya. Ini saya merge di sini dulu, saya bikin input merge nih, bikin materialnya dulu ya. Jadi materialnya bikin dulu, oke. Terus di sini baru saya assign. Nah, jadi ini adalah koleksi material misalnya gitu ya. Ini pokoknya material di sini semua. Ini ada material metal. Terus di sini ada material assign yang di-assign ke metal. Ini kalau saya preview dari sini sekarang, kita coba render lagi ya. Ini adalah kayak semacam library materialnya. Jadi nanti kita bakal punya beberapa material di sini. Terus di sini materialnya di merge ke dalam. Nah, ini bisa lihat ya. Ini pasti ada yang salah dengan specularnya nih. Tapi seenggaknya di sini udah ke assign. Ya, jadi material assign pertama gitu ya. Nah, cuma ini kan kalau material assign satu-satu gini, karena material assign-nya cuma satu di sini, kita bisa bikin stack. Jadi kalau saya tekan Alt G lagi di sini, kita bisa bikin
Nah ini yang pertama tadi, ini kasih nama material, saya Matte atau MA metal misalnya. Oke. Di sini double klik, ini kasih nama material assign, digedein semua deh, assign. Oke. Kita masuk lagi ke dalam sini, ini pasti ada masalah spekulernya, kayaknya harusnya 0. Base color juga kayaknya harusnya 0. Coba saya lupa nih. Klik kanan, preview render. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Ini emang nggak ini ya. Misalnya ini emang harus explore lumayan banyak sih. Ini coba roughness-nya 0, specular roughness saya coba bikin 0 specular roughness-nya. Kalau saya live render gimana? Specular color, diffuse roughness sudah 0, metalness sudah 1. Apa ada yang lain yang aktif? Transmission enggak, scene juga enggak, subsurface apa lagi enggak juga. Atau karena base color 1 ya. Coba saya lihat di yang sebelumnya saya buat. Nah ini yang sebelumnya saya buat itu agak berbeda. Ini material design, ini AI base, ini metal network. Oke, base 0,8. Oh tetap ya. Oke, berarti emang salah di sini tadi. Ini harusnya 0,8, 1 specularnya 1 juga kan. Ini saya klik kanan, preview render. Ini saya coba lihat dari kamera. Nah ini juga kameranya, kalau misalnya mau kalau di yes ini kita bisa geser-geser ya kameranya, sedangkan saya mau lock, jadi saya bikin make interaktifnya itu no, jadi saya nggak bisa nge-scroll nih lagi, saya nggak bisa scroll lagi di sini. Nah ini udah jadi kayak Chrome gitu ya. Tinggal yang bawah nih, yang bawah misalnya saya mau kasih saya coba metalnya tadi, ini standar surface nya saya kasih roughness-nya kayaknya 0,1 deh. Oke, nah sekarang ini material metal, saya bikin lagi network material create lagi ya kayak tadi, atau kalau mau di copy dari sini juga bisa, copy aja. Terus di sini saya kasih nama misalnya plastik. Oke. Di dalam sini ini namanya adalah matte plastik gitu. Kalau yang tadi namanya adalah matte metal. Oke. Di sini kita akan merging lagi. Jadi kalau mau nge-merge itu bisa tekan M. Nanti ini dipasangin ke sini. Jadi kalau dilihat di sini, oke. Udah bener. Nah ini tadi kita coba metalness-nya saya delete, specular saya delete, specular ini juga sama. Roughness-nya saya bikin jadi 0,5 misalnya.
terus base colornya misalnya 0,6, oke, atau 0,3 deh biar lebih gelap. Oke, ini namanya nggak boleh sama nih. Atau ini apa? Ya biarin dulu aja, ini nanti saya coba rapihin lagi. Oke, nah cuma sekarang di sini udah kita input. Nah kalau dilihat di sini, ini kan materials metal udah muncul di sini. Nah di sini saya coba ini merge ini. Oke, udah benar. Material. Oke. Oke. Nah, sekarang coba masuk ke sini. Material ini harusnya muncul sih di sini ya. Ini kok nggak ke refresh? Oke. Coba material assign matte metal. Oke. Saya kasih nama lagi yang ini, misalnya MA plastik. Oke. Terus assign nama material ini sini nggak muncul. Ini material metal udah benar. Ini kalau saya cabut harusnya hilang, benar. Kalau saya sambung material metal, oke benar. Ini sorry, namanya sama matte metal. Salah, berarti yang ini harusnya matte plastik. Oke, sip. Jadi ada dua materialnya. Material assign plastik, ini drag ke sini, terus yang collection plastik masukin ke sini, plastik. Oke. Dan kita bisa tes render lagi sih. Nah, di sini kalau misalnya mau tes rendernya berdasarkan region aja, nih ROI ini region of interest ya. Jadi saya bisa arahkan cuma ke sini aja. Saya cuma mau lihat yang bawah sini misalnya kan. Kita langsung klik kanan di sini, preview render. Jadi nanti dia ngerenderin cuma yang bagian yang tadi kita udah region. Kita buat regionnya. Oke. Sip. Udah ada, mungkin cuma ini terlalu keras aja kayaknya ya. Oke. Cuma satu misalnya. Yowes, nah sekarang sebenarnya ini ya yang satu lagi kalau saya copy paste di sini, saya kasih nama matte base misalnya gitu, terus saya combine lagi ya. Oke. Kita coba rapiin dikit. Oke. Misalnya gitu, terus di sini kasih backdrop. Oke, double klik, misalnya di sini adalah material library. Oke, terus ini namanya adalah matte base. Oke. Oke. Terus masuk ke dalam, kasih nama. Ini adalah matte base. Oops.
Ini kayaknya saya harus define dulu nama-namanya supaya nggak ada yang tabrakan deh. Ini material ini tuh kan, ini adalah network material create, jadi saya paling bikinnya bukan mat ya, saya bikinnya NMC metal. Terus di sini NMC plastik. Terus di sini adalah NMC base gitu. Oke. Nah, terus di dalam sini saya coba, tadi ini material metal, coba kalau saya bikin material metal 1, berarti ini ada lagi yang namanya matte metal nih. Enggak di sini. Oh ya, tadi di luar ya sini ya. Di luar sini namanya adalah, nah ini kalau kita ganti namanya di sini nanti assignmentnya hilang. NMC metal di sini. Ini kalau saya tekan shift jadi langsung 3 sekaligus gitu. NMC metal, NMC plastik, terus ini adalah NMC base gitu ya. Di dalamnya baru saya kasih material metal. Ini nama Arnold shading node-nya ASN metal. Terus di sini adalah ASN plastik, Arnold shading node maksudnya ASN. Terus di sini adalah ASN base. Oke. Nah, ketika ada perubahan nama kayak gini, nah ini emang harus yang di assign tadi, ketika kita nge-assign, nah ini memang harus di planning supaya itu ya, supaya nama itu emang udah di set dari awal. Kalau ini kan saya sambil jalan ya. Oke. Supaya nggak lagi ada terjadi MA base gitu. NMC base masukin, terus sisi asset masukin ke sini. Oke. Ini bisa kita save kalau misalnya mau di save. Saya coba save di D, dev test. Oke. Sekarang kalau kita coba tes render lagi ya, region of interestnya, ini saya coba kameranya saya atur lagi dikit. Oke. Terus saya mau bikin di mana tadi Gaffer. Nah, Gaffer di sini kan ada environment ya, environment sky dome gitu. Nah, ini kalau misalnya saya mau saya coba bikin 3 Gaffer baru gitu, atau dua Gaffer lah. Takutnya terlalu lama. Atau Gaffer 3. Terus saya sambung ke sini. Sambung ke sini. Oke. Nah, di sini ini ada yang namanya show incoming scene. Oke. Show incoming scene ini kita bisa ngambil reference dari yang master Gaffer-nya gitu. Dari master Gaffer-nya. Jadi misalnya saya kasih di sini namanya adalah Gaffer ini master misalnya gitu ya. Ini harusnya sama dengan yang Gaffer 3 ini. Terus saya coba copy, terus pasang lagi di sini. Ini saya kasih nama adalah misalnya studio. Oke, terus ini saya kasih 3 lah, nggak apa-apa 3. Nah, ini kalau susah ngekliknya itu tekan tilde, icon tilde yang ada di
apa di samping angka 1 itu ya. Oke. Terus ini saya kasih nama misalnya apa? Sunrise. Saya samain dengan yang sebelumnya. Terus kalau dilihat di sini, ini kan ada yang warnanya gray dan warnanya terang ya. Ini karena saya mengaktifkan yang namanya dim not contributing to view node. Jadi kalau yang nggak contributing ke viewing sampai paling bawahnya itu sama dia di dim, digelapin gitu. Oke, nah sekarang saya mau bikin yang namanya variable switch atau ini aja, nanti aja deh, switch dulu ya. Switch ini kita bisa pasang di sini, terus pasang lagi di sini, terus nanti yang ini bisa dipasang ke sini. Nah, di switch ini misalnya saya coba bentar, switch ini harusnya preset parameter, bukan yang ini, preset parameter ini udah benar, coba ya. Oke. Ini, nah sorry, saya bentar dulu ke switchnya nanti dulu. Ini di master nih. Di master ini kan ini ada skydome yang di reference dari sini, oke, dari Gevor tree ini. Kalau kita mau punya 3 tipe sekaligus gitu, 3 tipe lighting sekaligus, itu kita bisa edit dari ini tanpa mengubah default aslinya nanti, karena kita bisa revert. Ini kalau aku klik kanan namanya Adobe for Editing. Nah, ini di Houdini mirip kayak Allow for Editing Contents gitu. Ini kita bisa akses ke dalam. Jadi misalnya nih master, ini sunrise harusnya salah. Ini harusnya mungkin yang apa ya? Ini aku nggak tahu, nanti aku ganti namanya. Tapi yang jelas ini masternya. Kita bisa ganti intensity gitu, atau misalnya image-nya juga mau diganti gitu bisa. Nah sekarang kalau misalnya aku coba switch-nya ini aku ganti dari 0 ke 1. Kita lihat ini aku pindah ke Gevor Studio yang studio gitu ya. Nah di sini kalau misalnya aku klik kanan Adobe for Editing, kita bisa yang ini harusnya Adobe for Editing, kita bisa ganti. Oke. Contoh aku ngambil dari yang sebelumnya aja, karena di sini sudah ada beberapa Gevor studionya. Nah ini aku copy ya, small studio. Nah ini paste di sini, save. Oke. Jadi sekarang kalau misalnya dilihatin di sini, ini Gevornya nggak kelihatan. Nah, oke, biar kelihatan. Terus di sini ada environment-nya, delete editing package. Ini aku coba environment-nya itu scale-nya aku kecilin dikit ya. Oke, si rig-nya aja. Terus ini kalau misalnya aku switch dari 0, ini ngambil yang environment yang ini. Terus kalau yang ini yang master yang sunrise ini aku coba allow for editing. Nanti aku coba kasih apa ya, ini studio, ini warehouse tadi, copy. Oh sorry, yang ini benar, copy ya. Sekarang kalau switch ke 2, ini udah berubah lagi gitu ya. Jadi kita ngeganti lighting itu gampang banget gitu kalau misalnya kita udah set gitu ya.
Jadi kalau misalnya kayak di Maya atau di Blender kan kita either kita bikin apa 3 tekstur, terus kita nggak bisa apa ya, kalau misalnya rignya berubah dari yang awal, rignya berubah, ini nggak ikut berubah gitu yang lain. Nah kalau di sini aku pakai yang namanya ada variable switch. Variable switch ini lebih advance lagi. Kita bisa kontrol berdasarkan, jadi di sini ada variable set. Kita bisa bikin variable setnya itu communicate dengan variable switch di sini. Oke, nah sekarang kalau misalnya dilihat lagi ya, kalau aku tes double klik di sini, sorry, ini switchnya, ini apa nih? Barusan mencet apa nih? Oke. Nah ini, oke ya. Oke, sekarang kalau misalnya aku tes render lagi, ini akan udah sesuai dengan switch dari lightingnya sendiri. Oke, material base-nya juga udah ada ya. Oke, nah ini adalah sebagian introduction lah untuk katananya. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Ini istilahnya memang belum apa ya, memang masih banyak, nggak aku bikin ini tuh kayak beberapa hari gitu. Nah ini nanti kalau misalnya ngelihat dari yang aku buat di sini, ini apa nih? Ini render setting. Ini kalau masuk ke dalam, oh belum, grupnya belum ada ding. EOFIS. Ini ada untuk bikin EOFIS ya. Tapi intinya di Katana itu kita bisa kayak contoh nih, kalau aku liatin yang di sini di variable switch ini. Ini kalau misalnya aku switch ke, misalnya aku ngerender dari sini gitu ya, ngerender dari studio. Nah itu pas aku viewing dari Beauty Studio ini, HDRI-nya itu langsung berubah karena variable setnya itu communicate dengan variable set ini communicate dengan variable switch yang ada di sini. Variable switch itu mendefine patterns, ada warehouse, terus ada studio, ada sunrise gitu. Nah jadi ketika aku bikin Beauty Studio di sini, ya di Beauty Studio ini dikonekin ada variable set, itu langsung berubah. Aku contohin satu ya, misalnya di bawah sini aku bikin variable set, oke. Terus misalnya ini aku copy aja lah, Ctrl C, Ctrl V, buat ini aja. Oke, misalnya variable set, ini copy, ini variable set namanya apa, bisa apa aja, apa HDRI misalnya, HDRI output. Oke, variable value namanya apa, studio tadi kan, ini studio. Terus yang satu lagi master, satu lagi ini apa, ini warehouse harusnya ya, warehouse. Terus di sini harusnya master, nggak apa-apa lah, isinya yang master tadi ini aku bikin namanya master. Terus variable setnya ini hapus dulu supaya samain dengan yang ini ya, ini studio. Oke, ini VS studio. Oke, terus yang ini adalah VS master misalnya.
Terus ini dikonekin juga ke render setting di sini. Terus ini copy lagi, ini copy juga. Ini misalnya namanya tadi apa, warehouse, ya warehouse. Oke. Terus ini dipasang sini. Ini kasih nama warehouse. Oke. Ini harusnya harus kecil semua lah. Oke. Nah, di sini namanya adalah warehouse. Yang ini namanya adalah master gitu ya. Tapi semuanya ke HDRI output. Nah, ini kalau aku switch di sini, aku ganti switchernya, ganti jadi variable switch. Variable switch. Oke, variable switch. Ini kalau aku bikin input, buka sini ya, patterns, terus aku edit rename gitu. Di sini namanya adalah master. Oke. Kemudian bikin lagi new port pattern, rename, kasih nama studio. Terus ini port pattern lagi, kasih nama apa, warehouse. Oke. Ini kalau disambungin dari sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke. Ini kalau misalnya aku coba, nah variable name-nya harus disamain dengan yang tadi, HDRI output, gitu kan. Nah, ini kalau misalnya aku view-nya dari sini, nah itu udah berubah dia. Oke, dia langsung ngambil dari yang master di sini kan. Kalau misalnya aku ambil di sini, berubah gitu. Jadi kayak gini, nggak tahu kalau di Maya bisa secepat ini nggak mengganti scene gitu. Even objek juga bisa kita switch gitu. Objek, kalau misalnya kita punya beberapa objek, variabelnya aja kasih nama assets, shader ball, apa segala macam kayak gitu kan. Oke. Mana tadi? Nah, ini oke. Ini masih, sebenarnya masih ini ya, masih apa, banyak banget possibility-nya gitu. Kalian bisa coba cek juga di websitenya Katana sendiri. Saya sendiri masih belajar juga gitu. Lagi mulai kelihatan polanya kalau diterapin di pipeline itu kayak gimana. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ditanyain nggak? Apa bingung? Sebenarnya ini buat apa sih gitu kan? Kayak gini, node kayak gini tuh, ini kelihatannya kayak ini ya, kayak ini cuma nyambungin node gitu. Tapi ini tuh bisa nanti, ini kalau jadi template ya, ini jadi template. Bayangin kalau kalian ngerjain 10 shot gitu, kalian ngerjain 10 shot, terus misalnya nanti alembiknya ini kan bisa untuk shot 1, shot 2, shot 3 gitu, dengan menggunakan aset yang sama. Jadi nanti asetnya bisa aja dalam satu template gitu. Terus nanti untuk shot itu aset alembiknya akan di replace pakai yang alembik yang gerak gitu. Alembik yang gerak. Kalau misalnya saya pernah bikin tutorial, tapi emang ini relate-nya ke Blender ya, yang soal shot alembic workflow. Nah, ini setup aset alembic. Oke, setup aset alembic ini sebenarnya adalah salah satu metode yang kita pakai juga di Infinite untuk transfer. Jadi nganimenya di Maya, tapi ngerendernya entah itu di Houdini atau di Blender gitu. Jadi semuanya ditransfer pakai alembic. Nah, kalau kita pakai Katana, hal yang sama juga dilakukan. Hal yang sama akan dilakukan juga, cuma memang softwarenya itu Katana gitu ceritanya. Oke, jadi nanti ini adalah, kalau tadi ini adalah aset static shader ball gitu.
Nanti aset input ini, Alembic ini bisa diisikan oleh karakter yang bergerak gitu. Nah, nanti untuk shader segala macam, karena secara hierarki kan namanya udah sama, kita tinggal pasang aja ini atau di switch gitu. Asetnya di switch aja, nanti semuanya langsung berubah sesuai dengan input yang masuk gitu. Oke. Masih banyak banget possibility-nya. Ini ngerjain kayak gini mungkin bikin template nih nggak cukup sejam 2 jam gitu ya, bisa beberapa bisa makan waktu semingguan mungkin. 2 hari 2 hari lah mungkin ya gitu. Oke. Nggak ada yang nanya nih? Ada yang nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Tadi siapa aja yang lighting di sini tadi? Your screen is still visible to others. Oke. Ada yang mau bertanya? Kalau misalnya, oke, saya coba lihat ini nih ya. Jadi nanti nih yang video hari ini itu akan diupload juga ke channelnya Infinite ya. Di channel Infinite ini nanti ini belum banyak memang, tapi kita akan setiap hari sih, bukan setiap hari, setiap minggu gitu. Pertama setiap minggu akan ngadain seperti ini. Oke. Ada ini nggak? Kira-kira apa mulai dapat insight-nya atau malah ini sebenarnya buat apa gitu? Udah mulai paham. Oke. Mungkin nanti bisa ini sendiri ya, bisa explore lagi sendiri. Ada banyak banget, note-nya juga banyak. Saya nggak bisa juga bahas semuanya di sini. Tapi konsepnya sebenarnya ada aset yang masuk, kemudian nanti kita akan ngerenderin EXR-nya atau ngerenderin render output-nya. Tapi control lighting-nya itu enak banget. Control lighting-nya tuh kita bisa bikin area lights dan bisa bikin beberapa lighting sekaligus tanpa harus tanpa harus ngimport satu-satu ke dalam shot. Bayangkan kalau kita punya shot satu misalnya, shot satu ya lighting ini tinggal dikonekin aja ke shot itu gitu. Inputnya aja kan yang tinggal dipasang gitu. Node-nya mirip-mirip Houdini. Iya. Di Houdini pun juga sama. Di Houdini ada project kita yang kita kalau ada yang tahu Monkey Entrang gitu. Monkey Entrang itu kan rendernya pakai Houdini Arnold. Nah, itu juga sama sih, di dalam stacking grupnya itu ada Alembic yang static sama Alembic yang animated gitu, dan networknya pun mirip-mirip kayak Katana gitu. Node-nya mirip-mirip kayak Katana. Siapa lagi? Ada yang pernah pegang semacam Houdini juga nggak selain Luce? Ini Ayu Setiawati kayaknya baru ini ya masuk ya tadi ya. Rizky Setianingsih juga sama. Kayaknya baru lihat aku. Kuman Bedes juga sama. Infinite itu YouTube-nya ini Infinite Studios, kemudian Instagram-nya adalah Infinite Studios Batam ya kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya udah pada tahu infonya dari Infinite IG-nya, berarti asumsi saya udah pada tahu lah ya apa IG-nya. Kalau misalnya sering update situ atau nanya ke sana, silahkan aja. Biasanya adminnya tuh lumayan respon, lumayan cepat responnya setahu saya. Jadi mungkin bisa tanya-tanya kalau misalnya ada yang memang pertanyaan yang mau ditanyakan di seputar industri animasinya di sana. Oke, segini dulu aja. Mungkin minggu depan kita akan coba bahas yang lain lagi. Mungkin yang akan entah lebih advance atau ini mungkin masih basic banget katananya. Tapi udah lumayan mengcover
look developmentnya lah untuk basic basic shader ball gitu. Oke, kalau misalnya memang udah nggak ada lagi, terima kasih bagi yang udah datang semua. Mungkin saya akhiri sampai sini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Oke, sama-sama.